Tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik dengan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check. Justru seolah-olah mengesankan bahwa istana tidak ubahnya seperti sebuah terminal atau pasar, tempat di mana para preman ini melakukan transaksi kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan oleh sebuah berita yang sangat viral di berbagai platform media sosial yang cukup mengejutkan. Salah seorang menteri yang juga seorang bakal capres di Pilpres 2024 dikabarkan marah-marah dan bersitegang, bahkan menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Herwig Hasnul Kolby menjelang rapat terbatas atau ratas di Istana. Nah, menteri yang dimaksud tentu saja adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, karena memang dialah satu-satunya menteri saat ini yang sekaligus juga menjadi bakal capres. Kabar viral tersebut pertama kali diunggah oleh seorang YouTuber melalui sebuah konten video yang diduga kuat menjadi pendukung bakal capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dalam konten video tersebut dinarasikan bahwa sang menteri yang juga bakal capres tersebut sedang dalam keadaan jengkel dan marah karena Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diundang ternyata tidak hadir dan hanya diwakilkan kepada Wakil Menteri, dalam hal ini adalah Herwig Hasnul Kolby. Akibatnya sang menteri dan bakal capres tersebut murka dan meradang hingga menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian karena ada pekerjaan yang sangat penting tetapi justru tidak dibantu oleh kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian terkait dengan proyek food estate yang selama ini ditangani oleh sang menteri yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Karuan saja konten video tersebut sontak viral di berbagai platform media sosial. Nah, terkait dengan viralnya kabar liar tersebut, Kementerian Pertanian sontak bereaksi keras. Sekretariat Jenderal Kementerian Arief Cahyono dengan tegas membantah kabar liar tersebut. Ia menyatakan bahwa Wakil Menteri Pertanian Herwig Hasnul Kolby tidak hadir dalam rapat terbatas di Istana Negara pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sudah cek agenda Wakil Menteri Pertanian dalam 10 hari terakhir. Tidak ada agenda beliau hadir mengikuti ratas di Istana mewakili Bapak Menteri SYL, dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo. Maka munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementerian Pertanian. Kata Arief Cahyono dalam keterangan persnya pada hari Senin 18 September 2023. Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanya wartawan mengenai kabar Prabowo menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian tersebut. Dengan tegas Presiden Jokowi menyatakan tidak ada peristiwa seperti itu. Ia justru meminta kepada semua pihak untuk melakukan cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah. Apakah benar itu, Pak? Iya, katanya di istana, Pak. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik dengan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Apa? Masih dalam proses. Udah? Terima kasih, Pak. Nama-namanya, Pak. Iya, Pak.
Ya saya itu secara rutin Terakhir, mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen BIN, di BAIS, mulai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana, dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Apa? Kenapa? Makasih Pak. Sahabat-sahabat cerita bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya sendiri sebenarnya sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah melihat video yang diunggah oleh teman YouTuber tersebut. Dari sisi logika, saya juga bertanya-tanya apa yang mungkin istana yang seharusnya menjadi tempat orang-orang terhormat, pejabat negara, sekelas menteri yang seharusnya itu memberikan keteladanan kepada publik, justru seolah-olah mengesankan bahwa istana tidak ubahnya seperti sebuah terminal atau pasar, tempat di mana para preman ini melakukan transaksi kejahatan. Apa mungkin istana yang saat ini dikenal sebagai sebuah tempat berkumpulnya para pejabat negara yang seharusnya memberikan keteladanan kepada rakyat, bagaimana mereka harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama pejabat negara, kok sampai melakukan aksi kekerasan, bahkan terkesan sangat brutal. Ini dari sisi logika sangat tidak masuk akal. Taruhlah misalnya Prabowo Subianto ini dikenal sebagai sosok bakal capres yang sangat temperamental, gampang sekali tersulut emosinya. Namun apakah dia tega mempermalukan Presiden Jokowi kalau dia melakukan aksi kekerasan dengan cara menampar, apalagi mencekik leher seorang wakil menteri pertanian? Ini yang berulang-ulang saya pertanyakan dalam akal sehat saya. Apa yang mungkin hal itu bisa terjadi? Seorang pembantu presiden tega mempermalukan Presiden Jokowi di lingkup istana negara. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka menyusun narasi seolah-olah adegan itu benar-benar terjadi. Ini memang membutuhkan keahlian tersendiri bagaimana menyusun sebuah skenario yang direkayasa sedemikian rupa, tetapi seolah-olah menjadi sebuah narasi yang terkesan sebagai sebuah fakta. Mungkin mereka yang menyimak video tanpa menggunakan analisis, dengan menggunakan logika, mungkin saja bisa sangat tergoda dan meyakini bahwa apa yang dinarasikan dalam konten video tersebut benar adanya. Inilah pentingnya literasi, bahwa sebenarnya menurut saya pribadi seorang YouTuber seharusnya bisa menjadi agen perubahan dengan mengunggah konten-konten yang bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik kalau memang kontennya konten politik yang mencerahkan kepada masyarakat luas. Jangan sampai hanya karena kita pengen viral, lantas membuat sensasi konten dengan menggunakan berita-berita hoax yang kemudian dinarasikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah terkesan sebagai sebuah kebenaran. Menurut saya ini sebuah kesia-siaan. Seorang YouTuber yang seharusnya ikut memberikan sumbangsih dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas justru menjadi biang kerok kegaduhan. Menurut hemat saya, meskipun akhirnya video tersebut menjadi viral, banyak dilihat, banyak viewernya, kemudian mungkin juga bertambah subscribernya, bagi saya ini sebuah langkah kesia-siaan. Boleh saja kita berbicara konten apapun termasuk di dalamnya adalah tentang politik. Apalagi ini menjelang Pilpres 2024, tentu konten-konten video yang menarik yang ada kaitannya dengan soal-soal politik akan memiliki daya tarik tersendiri. Persoalannya adalah apakah konten video yang kita unggah tersebut memang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat luas atau justru sebaliknya. Kalau membuat konten video yang isinya justru berusaha untuk melakukan framing jahat kepada pihak lain, khususnya mungkin saja ditujukan kepada lawan politik bagi capres yang didukungnya,
tentu saja ini bisa menjadi bumerang baik YouTuber sendiri maupun bakal capres yang didukungnya. Dalam dunia politik, kampanye negatif itu memang tidak dilarang, tidak ada larangan. Misalnya kita melakukan rebate and punishment, rebate memberikan pujian kepada calon presiden yang didukungnya, sekaligus juga memberikan penilaian negatif, memberikan punishment kepada bakal calon yang menjadi rival lawan politik yang didukungnya. Namun baik itu rebate maupun punishment ini tentu saja harus disertai dengan data yang kuat. Kalau dalam dunia intelijen itu disebut dengan istilah informasi A1 yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau hanya berdasarkan kabar katanya dari pihak lain atau mungkin dari teman-teman sekomunitas, ini tentu saja justru malah berpotensi untuk menciptakan kegaduhan. Ini yang tidak boleh terjadi. Mungkin tidak ada salahnya kalau teman saya yang mengunggah konten video tersebut dengan jujur untuk mengakui kesalahannya, bahkan kalau perlu dihapus video yang mengangkat atau mengunggah kabar bohong tersebut supaya tidak sampai berlanjut ke ranah hukum, karena ini memang sangat berbahaya apabila kita membuat narasi yang berisi framing jahat sehingga bisa terkena pada delik dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan keonaran. Oleh karena itu, daripada harus menanggung risiko lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum, akan lebih baik apabila konten video tersebut di take down atau dihapus saja, kemudian meminta maaf kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Prabowo Subianto yang sudah di framing sedemikian rupa seolah-olah Prabowo telah melakukan aksi kekerasan di lingkungan istana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.